ini yang harus kita ambil hikmah dari memperingati Isra dan Mi'raj dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di bulan Rajab ini, di bulan Mi'raj ini, umat Islam mendengar adanya Nabi bertemu dengan nabi-nabi yang lain di Masjidil Aqsa, ketemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Bahkan saat Nabi dari Mekkah ke Masjidil Aqsa, Nabi bertemu dengan Nabi Musa yang sedang sholat di atas kuburnya. Numpang tanya sama orang kebun jeruk, udah pernah lihat nggak orang yang udah mati ratusan tahun lagi sedang sembahyang di atas kuburnya? Udah pernah lihat belum? Bukankah Nabi Musa sudah meninggal dunia? Kalau orang dikuburkan di dalam kubur ditanamnya, kenapa Nabi yang ada sedang terbang dengan buruknya di tengah malam masih bisa melihat Nabi Musa yang sedang sholat di atas kuburnya? Bukan Nabi Musa saja, Nabi Yunus juga lagi sedang menuruni bukit dengan ontanya dan jubahnya yang coklat sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, sampai pada akhirnya bertemu di Masjidil Aqsa dengan para nabi-nabi tadi. Dan nabi-nabi itu mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaba. Nabi Adam bilang ahlan wa sahlan wa marhaba bil ibn salih wal nabi salih. Nabi Adam kan sudah meninggal, kok bicara sih? Kan orang udah mati. Gimana kalau besok ada orang meninggal, udah meninggal dunia di atas balik sebelum disolatkan, diajak ngomong kita nih yang masih hidup? Bagaimana? Ini kenyataan yang tidak bisa dibantah. Ini dalam kitab Jawahirul Bukhari dicatatkan begitu, dalam kitab yang ditulis oleh Profesor Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh Al-Barahin Tu'ayyid Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti juga yang ditulis oleh almarhum Profesor Dr. Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahhah. Itu semua dicatatkan hadis-hadis dalam itu kitab tentang adanya pertemuan, bukan sebatas bertemu, tapi mereka ajak bicara. Orang yang sudah meninggal dunia ngajak bicara Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kalau orang kebun jeruk ini malam, orang yang udah pada mati mau ngomong langsung sama kita masing-masing? Bagaimana? Itu tidak bisa dibantah, tidak boleh dibantah itu. Kenyataannya memang begitu. Apa maksud dari apa yang saya sampaikan ini? Artinya orang yang sudah meninggal dunia itu dia boleh pergi kemana saja yang dia mau, tapi dengan catatan rohnya tidak dipenjarakan oleh Allah. Orang yang rohnya setelah meninggal dunianya tidak dipenjarakan oleh Allah, rohnya boleh pergi kemana saja. Seperti Nabi Musa sedang sholat di atas kuburnya, sebentar sudah ada di Masjidil Aqsa. Nabinya belum sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Musanya sudah ada. Nabi Yunus begitu juga, nabinya masih terbang dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Nabi sudah sampai di, belum sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Yunusnya sudah ada di Masjidil Aqsa. Maknanya kalau orang masih hidup seperti kita ini sekarang masih hidup, roh kita masih ada di badan. Roh kalau masih ada di badan, roh itu menjadi berat. Misalnya saya sekarang ini roh saya sudah mau pulang atau mau meneruskan perjalanan untuk ke acara berikutnya, yaitu di Rawabelong, tapi roh saya masih mau di sini.
Kira-kira roh saya bisa jalan sendiri enggak apa tanpa badan yang kasar ini? Bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Sudah hukumnya begitu, undang-undang Tuhan begitu.